sahabat fotografi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di All Creative Channel. Seperti biasa, di sini kita akan membahas seputar dunia fotografi, seni dan kreativitas. Sebelum kita memotret, alangkah baiknya ya kita mengetahui dulu bahwa apa sih sebenarnya fotografi itu. Jadi kita sekarang mungkin banyak sekali melihat foto-foto ya. Ada jenis foto human interest, ada night shoot, ada portrait ya, ada landscape gitu ya, ada model, ada travel mungkin, ada juga still life gitu ya. Jadi banyak sekali foto-foto yang bisa kita lihat dimanapun itu, di media cetak, media online. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan foto-foto dengan kualitas baik? Kembali lagi bahwa apa sih sebenarnya fotografi itu? Fotografi ini berasal dari kata Yunani ya sahabat fotografi, yaitu photos yang artinya cahaya dan grafo itu melukis ya, atau menulis, grafis ya gitu, grafo. Jadi artinya fotografi ini adalah melukis atau melukis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media pekat cahaya. Nah, alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah tentunya kamera. Ya, kamera, handphone dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali alat untuk memotret. Ya, tanpa cahaya artinya kita tidak bisa melakukan proses berfotografi. Gitu ya, sampai di situ ya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu artinya fotografi. Berikutnya adalah di dalam fotografi ada istilah segitiga emas fotografi atau exposure. Kunci dari mendapatkan foto yang ideal tergantung dari segitiga emas fotografi. Jadi, segitiga emas fotografi ini adalah terdiri dari bukaan atau aperture, kecepatan rana atau shutter speed, dan ISO. Jadi kombinasi dari ketiga unsur tadi menentukan gelap terangnya sebuah foto. Jadi mungkin kenapa juga disebutnya segitiga emas gitu ya. Jadi tiga sudut ini, tiga unsur ini saling berkolaborasi ya, saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah exposure, sebuah pencahayaan yang baik tentunya. Seperti itu. Berikutnya, nah ini contohnya. Yang paling atas gambar ini ya. Ini ada dua contoh gambar, makro dan landscape. Ini terlalu under ya, underexposed. Yang tengah ini terlalu over, terlalu terang ya. Yang pertama terlalu gelap, yang kedua ini terlalu terang, dan yang ketiga ini adalah exposure yang tepat. Jadi pencahayaannya tepat. Kenapa ini bisa dibilang tepat? Ya itu tadi, karena kita mengkolaborasikan antara ISO, shutter speed, dan bukaannya, aperture-nya itu baik gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya terjadilah sebuah karya foto dengan exposure, pencahayaan yang baik. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Tadi kan ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Apa sih sebenarnya ketiga nama-nama itu, ketiga item-item itu, ketiga unsur-unsur itu? Nah, berikutnya adalah unsur yang ketiga di dalam segitiga emas exposure, segitiga emas fotografi adalah ISO. Atau mungkin pada zamannya kamera roll disebut ASA ya, ASA 100, 200 gitu ya, 400 dan lain sebagainya. Nah, apa fungsi si ISO ini? Adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi ukuran sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Ukurannya biasanya dimulai dari angka 50 dan sampai ya sekarang 3200, atau mungkin sekarang kamera-kamera yang canggih sekarang ini bisa sampai 6000-an sekian gitu ya. Seperti itu. Tergantung jenis kameranya. ISO ini ya. Jadi ISO dengan ukuran angka kecil, sensitivitas terhadap cahayanya rendah. Sensitivitas. Yang kedua, ISO
dengan angka besar berarti sensitivitas terhadap cahayanya tinggi. Ya gampangnya gini, kalau ISO-nya kecil 100 misalkan, itu cahaya yang masuk juga tidak terlalu terang gitu. Tapi kalau ISO-nya misalkan 1000, nah itu kan berarti cahaya yang masuk juga lebih terang. Itu gampangnya. Nah, apa yang terjadi ketika kita setting ISO dengan angka kecil dan angka besar? ISO ini biasanya berpengaruh terhadap hasil foto, atau ada namanya, kita mungkin sering dengar yang istilah noise ya. Noise ini terjadi karena adanya antara cahaya yang ada dengan sensitivitas kamera itu tidak seimbang ya. Jadi biasanya di ruang-ruang yang kurang cahaya, kita kan pasti akan menaikkan ISO dengan ISO yang tinggi gitu ya, 800, 1600, 3200, supaya cahayanya masuk ke dalam kamera lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Cahaya benar masuk gitu, tetapi karena ruang di sekitar itu memang gelap, makanya muncullah noise ya. Noise itu bisa berbentuk bintik-bintik seperti itu ya. Jadi gambar kita bukan tidak tajam sih, tidak halus gitu ya, tidak bersih, tapi ada dot-dot di situnya gitu ya. Nah, ketika kita memberikan ISO kecil, artinya gambar kita akan relatif bersih gitu ya. Dan ketika ISO itu dinaikkan angkanya semakin besar, maka si noise juga akan semakin tinggi. Makanya mungkin kalau saya biasanya yang diutamakan, kalau kita misalkan mau menggunakan mode manual, saya biasanya larinya tidak ke speed dulu atau ke aperture dulu, tapi saya mainin ISO-nya dulu. Biasanya saya kunci ISO, kalau bisa kunci ISO sekecil-kecilnya ya, di angka 100 misalkan kalau bisa. Nah, baru kita nanti menyesuaikan speed dan bukaannya seperti apa. Tapi juga sekarang ada beberapa kamera yang membuat noise ini menjadikan sesuatu yang lebih artistik gitu. Jadi noise itu seolah-olah bukan noise, jadi dia kayak grainy gitu ya, kayak efek aja di dalam foto kita gitu ya. Jadi ya itulah perkembangan teknologi kamera juga sangat mendukung perkembangan dunia fotografi. Jadi noise itu bukan sesuatu yang tabu lagi, bukan sesuatu yang mengganggu gitu ya. Bahkan mungkin ketika kita bisa menggunakannya dengan baik, dengan bijak, akan menjadi nilai estetika atau nilai tersendiri terhadap karya foto kita. Jadi jangan takut juga kita pakai ISO yang tinggi. Oke sahabat fotografi, sampai di sini dulu edisi kali ini. Semoga ngobrol santai kita kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semua untuk berkarya fotografi lebih baik. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah berkunjung di channel kami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Creative channelnya, karena kita akan terus berbagi cerita dan membahas banyak hal seputar hobi fotografi, seni, dan kreativitas. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam dan tetap kreatif. Bye.